Dalam 3 pekan berturut-turut harga beras, bawang putih, dan minyak kita terus merangkak naik. Lonjakan harga ketiga komoditas pokok ini pun dilaporkan semakin meluas di berbagai daerah. Untuk mengetahui informasi terkini harga kebutuhan bahan pokok, kita bergabung dengan jurnalis NTV Gracia Adur dan juru kamera Sebastian Pascal dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Gracia, bagaimana dengan harga sejumlah komoditas terutama beras, bawang putih, dan minyak kita di Pasar Kramat Jati? Apakah mengalami kenaikan? Mengalami kenaikan, Safira dan juga pemirsa. Tadi saya sempat bertanya ke beberapa pedagang untuk bawang putih saja ini mengalami kenaikan sekitar 30 hingga 35 ribu rupiah per karung, sehingga para pedagang yang menjual bawang putih eceran ini harus menjual dengan perkiraan harga 40 hingga 45 ribu rupiah. Jadi bisa dibayangkan naiknya cukup tajam karena sebelumnya biasanya dijual sekitar 35 ribu per kilogramnya, tetapi karena adanya kenaikan per 3 minggu ini kenaikannya cukup tajam. Tidak hanya bawang putih saja, tetapi untuk minyak goreng ini diinformasikan terkhusus untuk di minyak kita karena harga eceran tertingginya ini dijual harga 15.700 per liternya. Jadi ada beberapa pedagang yang ini juga menjual dengan harga 16.700 rupiah seperti itu. Ini sangat sedikit menyulitkan khususnya para pedagang yang menjual minyak goreng. Selain itu, untuk beras ini juga mengalami kenaikan. Meskipun di pasar induk Kramat ini tidak banyak pedagang yang menjual minyak goreng dan juga beras, tetapi informasi yang saya terima dari beberapa pedagang sekitar bahwa untuk di Pasar Kramat Jati saja, terkhusus untuk beras premium, ini kenaikannya bisa mencapai sekitar Rp16.000 per liternya, per kilogramnya untuk beras premium sendiri. Jadi ini kenaikannya sangat signifikan, tidak hanya terjadi di Pasar Induk Kramat maupun Pasar Kramat saja, tetapi beberapa pasar-pasar besar yang berada di wilayah Jakarta seperti di Pasar Senen maupun di Pasar Palmerah ini juga mengalami kenaikan yang cukup tajam. Tidak hanya terjadi di Jakarta maupun di Jabodetabek seperti itu, Safira, tetapi di beberapa provinsi-provinsi seperti di Sumatera, kemudian di Sulawesi maupun di wilayah Indonesia bagian timur seperti di NTT ini kenaikannya juga cukup tajam. Tadi kalau menurut data yang kami himpun ada beberapa penyebab kenaikan terjadinya kenaikan harga terkhusus ketiga komoditas ini. Yang pertama adanya karena kurangnya pasokan, terlebih lagi adanya kelangkaan solar subsidi sehingga ini juga sedikit membutuhkan biaya transportasi yang cukup tinggi sehingga ini sangat berpengaruh kepada tiga komoditas tersebut. Kalau dari hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Kemendagri pada hari Senin lalu, ini Mendagri mengatakan meskipun sempat terjadi adanya kenaikan inflasi yang semakin hari semakin bagus, tetapi BPS tetap mengingatkan tiga komoditas seperti beras, minyak goreng, dan bawang putih ini perlu diperhatikan. Kalau untuk di bawang putih sendiri, ini sempat mengalami inflasi sekitar 6,88% pada bulan Juni 2026 yang disebabkan oleh meningkatnya biaya impor yang dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Kemudian kenaikan inflasi ini juga tidak hanya dipengaruhi oleh harga pangan, tetapi juga dari kelompok transportasi akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi, kemudian serta kelompok perawatan pribadi yang terdampak yaitu kenaikan harga emas dunia. Jadi ada 3 faktor utama tadi yang disampaikan oleh BPS dalam rapatnya di hari Senin yang lalu, itu tadi 3 penyebabnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan 3 komoditas ini akan mengalami harga normal kembali? Nah, ini tadi yang juga sempat saya tanyakan ke beberapa pedagang yang berada di sini. Mereka mengatakan bahwa masih belum tahu karena ini semua tergantung dari bagaimana kebijakan pemerintah itu sendiri, seperti itu, Safira. Nah, tetapi langkah strategis yang sudah sampai sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga beberapa lembaga terkait diantaranya adalah akan terus memusatkan
pengendalian inflasi, kemudian akan terus mencoba bagaimana untuk selalu menstabilitaskan harga pangan dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Safira. Terima kasih Gracia Adur dan juga Sebastian Pascal atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.